Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 2019, dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo melontarkan sebuah rencana di mana pemerintah dan DPR akan membahas sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Sebagaimana bahasa hukum lainnya, Omnibus berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti banyak. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai undang-undang sapu jagat. 3 hal yang disasar pemerintah dalam rangkaian Omnibus Law yang dibahas bersama DPR, yaitu rancangan undang-undang tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Lalu, apa dasar yang membuat pemerintah mengajukan Omnibus Law saat ini? Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis, terutama dalam regulasi pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang. Dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa, yaitu dengan mengubah satu persatu undang-undang, maka akan sulit untuk diselesaikan dalam waktu cepat dan terintegrasi. Maka dari itu, diperlukan penerapan metode Omnibus Law, yaitu dengan membentuk satu undang-undang yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Omnibus Law ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada saat ini dalam hal iklim investasi dan daya saing Indonesia yang masih rendah, dan bahkan tertinggal dibandingkan oleh negara-negara lain di regional Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha, pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73, jauh di bawah Malaysia, yang memiliki peringkat 12, dan Thailand di peringkat 21. Jika diuraikan lebih dalam, maka permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator, seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan penyelesaian kepailitan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang lebih rendah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat yang dapat dikatakan justru memburuk, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius dengan merombak undang-undang yang berlaku agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. Investor asing maupun domestik tentunya sangat menantikan perkembangan dari undang-undang Omnibus Law ini, karena daya jangkau dari undang-undang tersebut akan berpengaruh terhadap industri secara keseluruhan. Dan jika isi dari undang-undang Omnibus Law ini sesuai dengan ekspektasi pasar, maka kemungkinan besar para investor di pasar modal akan bereaksi positif dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law tersebut. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai sentimen Omnibus Law untuk pasar modal Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.